Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya Hartina. Kali ini saya akan membahas materi mengenai evaluasi prestasi belajar. Nah, adapun tujuan dari evaluasi prestasi belajar adalah dapat memahami dan mengevaluasi kebiasaan belajar serta merencanakan pencapaian prestasi belajarnya sesuai dengan target yang ingin dicapai. Persepsi mengenai evaluasi prestasi belajar. Yang pertama, evaluasi merupakan salah satu dari faktor pendukung bagi lancarnya sebuah pendidikan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program. Karena kesalahan dalam melakukan evaluasi yang dilakukan akhirnya tidak memiliki arti. Untuk itu, dalam sebuah sekolah perlu adanya seorang konselor yang bertujuan untuk mengevaluasi anak didik dari segi akademik, psikis, emosional, kepribadian, dan pergaulan sosialnya. Adapun pengertian mengenai evaluasi prestasi belajar, yaitu evaluasi artinya penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program. Kata lain yang sepadan dengan kata evaluasi dan sering digunakan untuk menggantikan kata evaluasi adalah tes, ujian, dan ulangan. Istilah evaluasi biasanya digunakan untuk menilai hasil belajar para siswa pada akhir jenjang pendidikan tertentu atau ujian semester, bahkan ujian sekolah dan lainnya. Adapun tujuan dan fungsi evaluasi dan prestasi belajar, yang pertama untuk menentukan angka kemajuan atau hasil belajar para siswa. Angka-angka yang diperoleh dicantumkan sebagai laporan kepada orang tua untuk kenaikan kelas dan penentu kelulusan para siswa. Untuk menempatkan para siswa ke dalam situasi belajar mengajar yang tepat dan serasi dengan tingkat kemampuan, minat, dan berbagai karakteristik yang dimiliki oleh setiap siswa. Yang ketiga, untuk mengenal latar belakang siswa yang berguna baik dalam hubungan dengan tujuan kedua, mampu untuk menentukan sebab-sebab kesulitan belajar para siswa yang sehingganya dapat memberikan bimbingan dan penyuluhan pendidikan guna mengatasi kesulitan yang mereka hadapi. Yang keempat, sebagai umpan balik bagi guru yang ada gilirannya dapat digunakan untuk memperbaiki proses belajar siswa dan program remedial bagi para siswa. Penyebab hasil belajar atau nilai ujian yang dicapai kurang baik antara lain: pertama, tidak mempunyai buku materi pelajaran. Siswa hanya mengandalkan keterangan yang disampaikan oleh guru mengajar di kelas. Yang kedua, belajar kalau mau ada ulangan. Materi pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru hanya ditujukan saja, lama-kelamaan bertambah banyak. Kalau mau ulangan baru dibaca, bahkan waktu yang ada tidak cukup untuk membaca apalagi memahaminya. Malu bertanya, sikap ini banyak sekali dimiliki siswa pada umumnya, padahal malu bertanya sesat di jalan. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam kegiatan evaluasi adalah membandingkan hasil prestasi belajar yang dicapai dengan standar atau normal keberhasilan atau ketuntasan yang telah ditetapkan, mencari penyebab ketidaktuntasan hasil belajar tersebut, mencari kemungkinan upaya peningkatan hasil belajar. Cara meningkatkan hasil belajar atau hasil dari prestasi Anda antara lain memiliki pemahaman yang kuat tentang kewajiban seorang pelajar, belajar dengan teratur, disiplin belajar yang tinggi, memiliki konsentrasi yang baik, lengkapilah buku-buku, carilah sumber dan mintalah bantuan kepada pihak-pihak yang mampu membantu. Segera bertanya bila
kesulitan memahami, jangan menunda persoalan. Kesulitan keterampilan belajar, bangkitkan motivasi dalam diri sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.